banyak, jangan yang berat-berat. Nanti kalau terlalu banyak makan jadinya ngantuk, pingsan, ngantuk di sekolah. Jadi makanya yang ringan-ringan, kue, mie, nasi goreng boleh tapi porsinya dikit. Iya nggak nasi padang? Macam-macam dari Ya, atas. oke. Perkenalkan nama Ibu Mareta. Sudah. Jadi semua perhatiannya ke ibu dulu. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan tunjuk tangan. Kita nggak lama karena kita sebentar aja. Nah, jadi hari ini tujuan ibu kesini dengan itu yang di belakang ada Ibu Laras. Kesini tujuannya untuk memberikan pencerahan atau pengetahuan buat anak-anak ibu tentang PHBS dan Germas. Anak-anak ibu pernah dengar PHBS? Germas? Kayaknya nggak pernah dengar? Siapa yang tahu apa kepanjangan PHBS? Ada? Ada? Germas ada yang tahu? Enggak juga, kita lihat ya. Nah, coba dibaca sama-sama apa itu kepanjangan PHBS? Oke. Apa itu PHBS? Oke, benar ya. Ada yang tahu apa itu? Perilaku hidup bersih dan sehat. Apaan sih? Artinya? Apa? Gak apa-apa, sebut aja, gak ada yang salah ya. Sebut aja. Apa? Berani ya? Apa itu perilaku hidup bersih dan sehat? Menjaga kebersihan tubuh. Apa lagi? Hidup bersih dan sehat. Oke, kita lihat sama-sama ya. Benar semuanya ya. Nah, jadi PHBS itu adalah kebiasaan atau perilaku sehat yang dilakukan oleh siapa? Nah, ini kita sebut dengan masyarakat sekolah. Dengan kesadarannya untuk mencegah penyakit, meningkatkan kesehatannya serta aktif dalam menjaga lingkungan di. Nah, anak-anak ibu sudah melakukan PHBS kah di sekolah? Apa contohnya? Hah? Membuang sampah pada tempatnya, apa lagi? Sama ya, tidak membuang sampah sembarangan, apa lagi? Yang di sekolah yang kalian lakukan? Membersihkan sekolah, apa lagi? Apa bang? Apa sebut aja? Berani? Latihan berani ngomong. Membersihkan kelas, ya. Apa lagi tadi? Mencuci tangan secara bersih. Ya, benar semua ya. Tepuk tangan buat kalian. Ya. Oke. Ada 8 PHBS di sekolah. Ada berapa? 8 indikator PHBS di sekolah. Yang pertama apa? Kok jalan? Kita punya kantin? Punya? Siapa yang jajannya di luar? Jangan. Kalau pulang sekolah jajan di luar. Kalau belum pulang sekolah jajan di kantin. Ada yang bawa bekal dari rumah? Mantap. Bawa bekal dari rumah. Ya, lebih enak masakan mama. Gratis kan? Sehat ya? Lebih sehat ya? Oke. Jadi ini jajanan di kantin. Tidak jajan di sembarang tempat. Yang harus anak-anak itu perhatikan, jajanan di kantin itu yang tidak banyak mengandung bahan kimia. Ya, apa aja bahan? Bahan pemanis. Tidak banyak bahan pemanis. Apalagi? Tidak banyak bahan pengawet. Pengawet. Apa contohnya nih? Ini yang pengawet buatan. Yang instan itu banyak nggak bahan pengawetnya? Nah, tau lah ya yang instan ya. Nah, itu tidak boleh ada di sekolah. Bahan pemanis tadi, contohnya apa? Permen, minuman yang manis-manis itu nggak boleh banyak dijual di sekolah. Satu lagi, bahan pewarna buatan, bukan iya bahan perawatan. Jadi ada makanan yang terlalu banyak bahan pewarnanya itu juga harus dihindari, tidak boleh ada, ya.
di luar. Hah? Enggak, lihat ke sini dong. Ibu udah dari subuh loh dandannya. Ya, buat kalian aja ini. Jadi perhatiin dulu ya. Apa yang kedua? Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir. Masih ada yang celupin ke gayung? Ke kobokan? Ya, ngaku. Ada Bu, kalau memang lagi nggak ada air mengalir, gitu kan? Padahal ada keran di rumah kan? Di sekolah ada keran cuci tangan kan? Ada. Pakai sabun nggak cuci tangannya? Ada yang tahu berapa langkah mencuci tangan? Ada 6. Nah, apa yang pertama? Ya, sini ya. Ya, kamu yang tengah. Ibu ajarkan cara cuci tangan. Ada yang mau satu lagi cowok? Motif? Ya, ini. Ini Bang. Ayo. Pelan-pelan ya, lewat bawah ya. Aku goyang ya. Nah ini ya, sampai cuci tangan ya. Ada berapa tadi? 6? Ada 6 lah. Siapa yang tahu langkah pertama apa? Iya, itu pasti. Kita basuh dulu tangannya dengan air, lalu kita ambil sabun. Yuk semuanya praktek ya. Yang pertama gosok kedua telapak tangan. Di zaman COVID kemarin udah pada pintu ini ya. Ayo bikin ya, nggak bikin nanti saya suruh maju. Gosok kedua telapak tangan, lalu langkah kedua gosok punggung tangan. Ya, punggung tangan. Ambil di muka boleh. Lalu yang ketiga gosok sela-sela jari. Ini. Lalu yang keempat kunci kedua jari tangan. Ya, gosok buku-buku tangan, buku-buku jari ini buku-bukunya. Nah, sambil digosok. Nggak gini abang. Gini ya. Nah, ini kita nih tangannya mengunci, ini sambil digosok ininya. Nah, yang di dalam juga. Nah, gosok. Bisa? Lalu yang kelima, putar ibu jari. Nah, putar begini. Putar begini, putar kanan dan kiri. Lalu yang terakhir, kuku jari diputar kuku jarinya. Oke, kanan dan kiri. Bukan gini-gini ya, tapi melingkar, berputar. Bisa? Nah, jadi kalau cuci tangan sambil hitung. Hitungnya begini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gampang toh? Gampang? Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih. Kapan kita harus cuci tangan? Sebelum dan sesudah. Kapan lagi? Setelah membuang air besar, air kecil. Kapan lagi? Di sekolah, bisa dong lagi. Apa? Kapan harus cuci tangan? Sesudah mencampur rumput. Sesudah bermain. Gak cuci tangan, ketahuan. Habis main gak cuci tangan kan? Ya kan, aku. Itu gak ada yang jawab. Lupa Bu, gitu ya. Oke, ingat ya. Oke, lalu indikator yang ketiga. Ini dibaca semua ya, nanti saya di akhir acara saya tanya. Apa? Sama-sama yang ketiga. Tahu jamban? Punya? Di sekolah punya? Punya, masih ada yang bipisnya di tembok? Di pohon? Oke, jadi kalau mau pipis
ya. Pipisnya, si klosetnya disiram dulu, baru kita pipis, baru siram lagi. Jangan langsung pipis baru siram. Siram dulu klosetnya, baru pipis, baru kita siram. Gitu ya cara yang benar ya, supaya tidak menimbulkan bau. Oke. Kalau dia tidak bersih toiletnya, nih kawan-kawannya datang nih. Nonton siapa ini? Ya kawannya siapa? Bukan kawan kalian kan? Nah jadi jangan diundang dia. Jadi berarti toiletnya harus bersih. Siapa yang jaga kebersihan toilet? Hah? Salah dong, ya kalian yang pakai toilet siapa? Siswa kan? Jadi yang tanggung jawabnya siapa? Kalian. Kalau mau toiletnya bersih, itu diawali dari kalian sendiri. Kalau kalian jorok, ya udah toiletnya jorok, bener nggak? Bener nggak? Di rumah kayak gitu kan? Harus bersih kan? Ya. Sekarang yang keempat, apa yang keempat? Hari apa kita olahraga? Satu kali aja. Ada yang pelajaran olahraga, ada yang senang bersamanya. Oke, senangnya pakai baju apa? Nah, jadi kalau kalian mau bermain yang olahraga harus memakai baju olahraga. Jangan seperti ini main bola. Yang ada keringat, bau, ya kan? Keringatnya nggak nisap kan ke bajunya kan? Nah ya, jadi harus dijaga. Kenapa kita harus olahraga? Biar sehat. Lagi. Apa? Biar bugar, bener. Lagi. Menjaga kesehatan fisik. Oke. PHBS yang kelima apa? Di sekolah dengan cara membuang air yang ada jentik nyamuk. Apa lagi? Jadi jentik nyamuk, jadi memberantas jentik nyamuk itu adalah kegiatan memeriksa tempat penampungan air bersih yang ada di sekolah. Contohnya, Mbak, ada kolam? Ketika UKS ada loh kolam. Ada kan? Oh ini sekolah di sini siapa? Aku nggak tahu. Ada kan? Ikan nila kan? Ada ikan koinya kan? Ada, Bu. Lalu kegiatan memberantas jentik nyamuk ini kita kenal dengan 3M plus atau sekarang 4M. Apa yang pertama? Coba perhatikan gambar yang saya tunjuk. M yang pertama. Nih. Ngapain? Apa? Ini gambar ini. Ngapain dia? Menutup tempat penampungan. Itu M yang pertama. M yang kedua. Nih. Apa ini? Membersihkan bak air atau menguras tempat-tempat penampungan air. Berapa kali dalam seminggu? Minimal 1 kali seminggu. Lalu yang M ketiga, ini ngapain nih? Mengukur barang-barang bekas yang tidak digunakan. Contohnya apa? Botol. Jadi nah, yang biasa kita nggak pakai, kaleng, drum ember-ember kecil, ya. Nah, kalau anak-anak ibu ketemu di sekitarnya itu ada ember kecil yang udah nggak dipakai, nah itu jangan sampai dia menghadap ke atas tanpa tutup, harus kita balikkan atau kita tutup. Karena kalau dia terbuka menghadap ke atas, kalau hujan nampung air nggak? Nah, kalau nampung air kita tahu nggak di situ udah berapa banyak jentiknya, udah berapa lama air yang ditampung, nggak tahu kan? Jadi sebaiknya kita tutup saja atau kita kubur, atau yang lebih bagus diapain? Kayak kaleng, kayak ember bekas, paling bagus diapain? Didaur ulang jadi apa? Pot bunga, ya kan? Nah, kalau ada ban, gitu juga. Jangan sampai bannya tidak ada pelindungnya. Kalau dia dibiarkan
tanpa pelindung juga bisa menampung air. Mau ditegakkan nampung air, mau dibaringkan juga bakal nampung air. Jadi sebaiknya dia dipindahkan ke tempat yang ada pelindungnya, tidak di alam terbuka. Paham ya? Di dispenser, anak ibu punya dispenser di rumah? Tahu yang tatakan dispenser untuk letak gelas? Ada kan? Kalau ngambil suka tumpah nggak airnya ke situ? Nah, coba nanti sampai di rumah cek, apakah ada jentik di situ? Ya, jadi nanti tugas anak ibu di rumah seminggu sekali cek tempat tatakan dispenser itu. Bantu mamanya untuk buang airnya dan bersihkan tatakannya. Boleh? Boleh? Boleh. Oke ya. Lalu PHBS yang keenam apa? Nah, tidak merokok karena dalam rokok mengandung 4.000 bahan kimia berbahaya. Disinilah bahan-bahan yang untuk 4.000 ini menjadi bahan-bahan untuk membuat cairan pembersih lantai, cairan pembersih kamar mandi. Nah, ada di dalam satu batang rokok. Jadi rokok itu ada bahan kimia yang bisa menyebabkan ketagihan, namanya nikotin. Ada bahan yang menyebabkan kerusakan pada paru-paru dan kanker, namanya apa? Tar. Ya, dan bahan-bahan kimia lainnya. Ini contoh akibat banyak perokok. Iya, contohnya ya. Lalu yang ketujuh apa? Setiap bulan sekali. Supaya apa? Untuk memantau pertumbuhan berat badan dan tinggi badan secara normal. Bentar ya. Lagi aja lah. Pernah timbang berat tinggi badan nggak? Kapan? Selain dari puskesmas datang ke sini? Kemarin, Bu. Kemarin timbang di mana? Di rumah. Hah? Di kelas masing-masing? Ada ya? Kalau di rumah? Dekat rumahnya siapa yang tahu posyandu remaja? Siapa yang pernah dengar posyandu remaja? Ini kalian usianya berapa? Anak remaja itu mulai usia 10 tahun ke atas sampai 18. Berarti kalian sudah remaja awal. Boleh datang ke posyandu remaja sebulan sekali. Saya kasih contoh yang dekat sini di belakang restoran Bumi Maitri. Tahu Bumi Maitri? Excellent course tahu? Excellent tempat les. Di belakangnya itu ada namanya posyandu Muraja Magri yang tinggal di Haji Ungar. Ada tinggal di Haji Ungar? Ada? Kalau ada nggak apa-apa, di situ juga ada posyandu remaja Raja Hiu, di Dompa. Ada di Dompa? Di jauhan ya. Sungai Jam ada? Jalan Menur, depan Hotel CH. Nah, di situ juga ada. Silakan anak-anak ibu cari info kapan jadwal posyandu remajanya. Biasanya dia sore. Jadi anak-anak ibu pulang sekolah, dia biasa tiap hari Sabtu. Jadi nggak ada alasan nggak sempat ke posyandu. Cari info ya. Pergi ke sana, ukur berat badan, tinggi badan, tahu status gizinya dan bisa konseling. Konseling itu bisa bertanya tentang kesehatan kita. Di sana ada petugas kesehatannya ya. Lalu yang ke-8 terakhir apa? PHBS di sekolah. Ini nggak perlu diajarin lagi ya. Udah tahu ya? Udah tahu. Oke. Nah, melalui penerapan PHBS di sekolah, manfaatnya apa? Terciptanya sekolah yang bersih dan sehat. Kalau sudah bersih dan sehat, bisa meningkatkan semangat belajar. Kalau udah semangat belajar, cita sekolah meningkat nggak? Meningkat. Artinya ya udah nanti kalau ibu punya anak sekolah aja di SD 11. Kenapa harus di SD 11 sekolahnya? Anak sudah bersih, sehat, PHBS-nya diterapkan ya.
dengan PHBS, tapi ini bisa dilakukan juga oleh semuanya. Nah, kenapa kita harus melakukan germas? Karena banyak pola hidup atau gaya hidup kita yang bisa menyebabkan banyak penyakit. Contoh, jarang aktivitas fisik bisa menyebabkan apa? Ini jangan banyak bicara dulu. Kalau kita jarang aktivitas fisik, mager, bisa menyebabkan apa? Obesitas. Apa lagi? Oke. Lalu jarang mengkonsumsi buah dan sayur bisa menyebabkan apa? Bisa ada gangguan pencernaan, susah buang air besar, susah buang air kecil. Nah, banyak mengkonsumsi makanan gorengan dan berlemak, enak gak? Makanan gorengan enak gak? Enak ya, tapi tidak boleh berlebih. Kalau udah berlebihan nih, udah lah makannya gorengan, berminyak, berlemak, sambil nonton, sambil main game, gak ada gerak. Apa ini? Obesitas. Jadi harus ada gerak. Nah, ini dia melalui germas. Apa itu? Nah, contohnya ini ada aktivitasnya, makan buah dan sayur, ada periksa kesehatan atau pengukuran berat badan, tinggi badan tadi. Nih, contoh-contoh germas yang bisa kita lakukan. Apa yang pertama? Kalau di PHBS tadi apa? Apa? Olahraga secara teratur. Lalu yang kedua, mengkonsumsi sayur dan buah. Yang ketiga, tidak merokok. Ada kan tadi di PHBS? Lalu tidak mengkonsumsi alkohol. Memeriksa kesehatan secara rutin. Kalau di PHBS apa? Ada 8 indikator PHBS kan? Yang mirip dengan memeriksa kesehatan secara rutin apa? Mengukur berat badan dan tinggi badan sebulan. Itu udah masuk di sini, ya. Lalu membersihkan lingkungan. Kalau di PHBS apa? Membuang sampah pada tempatnya. Lalu menggunakan jamban, sama ya dengan yang di PHBS ya. Nah, sama. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dari germas. Oke, jadi germas itu bisa dilakukan oleh siapa aja? Semua mau kalian, mau orang tua, mau abang, mau kakak, mau nenek, mau kakek, semuanya bisa melakukan germas. Oke. Nah, coba dibaca sama-sama ini. 1, 2, 3. Aku sehat sekolah Nggak bareng-bareng. 1, 2, 3. Aku sehat sekolah prestasiku meningkat. Yang ini. Ayo, bisa? Bisa. Oke. Nah, habis demikian dari saya. Ada yang ingin bertanya? Ada? Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Ya. Gak apa-apa, lebih bagus. Jadi kalau makan makanan yang menggunakan bahan pewarna alami seperti dari buah-buahan, dari sayur, itu lebih bagus ya. Cuma yang jadi masalah ketika kalian jajan di luar atau jajan di kantin, kalian kan tidak tahu makanan itu terbuat dari apa bahan-bahannya, benar nggak? Cara membedakannya seperti apa? Nah, nih dengerin, betul nih, pertanyaannya bagus. Kalau anak ibu temukan makanan, mau itu buah atau kue ataupun makanan berat yang warnanya sangat mencolok, ngerti ya? Jadi ada buah yang mudah dikupas, warnanya tuh hijau banget. Itu hati-hati, karena warna hijaunya buah tidak seperti itu, benar nggak? Terus ada buah, ada makanan warnanya tuh merah banget. Nah, itu kita juga harus hati-hati. Jadi
harus pintar-pintar pilih jajanan. Lihat kebersihannya. Jangan yang jual makanan dari pagi sampai sore dia jualan terbuka tempatnya. Sementara yang dijual kue, ya bisa mengundang lalat. Kalau udah makanannya mengandung kotoran lalat, apa yang terjadi? Kalau kalian makan, jadi penyakit. Contohnya apa? Sakit perut, diare, bener ya? Nah, jadi hati-hati. Dan ingat sebelum makan harus cuci tangan. Seperti ini ya. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Cukup. Oke. Kalau cukup, coba semuanya duduk yang tegak. Apa yang Ibu sampaikan ini susah nggak untuk kalian dengar? Jujur. Duh. Yang Ibu sampaikan ini gampang nggak untuk kalian mengerti? Gampang. Ada yang sulit dimengerti? Ada? Ada? Yang mana? Gak apa-apa, biar kita luruskan. Susah nggak untuk dimengerti? Tidak ya? Oke, nah jadi Ibu harapkan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian mengerti, kalian terapkan, kalian lakukan di kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah, supaya anak Ibu tetap sehat, jadi anak yang cerdas. Ini masa pertumbuhan, harus banyak makan sayur dan buah supaya tumbuhnya ke atas, bukan ke. Jadi banyak makan makanan bergizi, jangan mager. Tahu mager? Jangan malas gerak. Harus ada olahraganya, jangan aja tangan atau jari yang olahraga. Ya? Oke, demikian dari Ibu ucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi.